sejarah nasional itu di 10 September. Oh iya, Bapak. November, aduh. Jangan jadi toksik untuk orang yang kita sayang. Titik. Melewati zona yang nyaman, tapi bagaimana berjuang untuk meraih kenyamanan tersebut? Kita harus berani sakit. Hai semuanya, sobat dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Kita datang lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Perihal Hati. Apa sih yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Wow. Dari SMA Bokri 2 Yogyakarta, kami akan mempersembahkan khusus untuk para pahlawan kita di tanggal 10 November. Kalian tentu sudah tahu dong kalau kita selalu memperingati hari itu sebagai Hari Pahlawan. Bagaimana kita memperingati pahlawan kita yang sudah tiada, bagaimana cara kita untuk mengenang mereka dengan cara kita masing-masing. Apa sih yang kita obrolkan di dalam acara ngopi ini? Kalian pasti penasaran dong ya. Kita langsung aja ya, saya akan memperkenalkan sebagai narasumber kita kali ini. Ya bukan narasumber sih ya, lebih kepada apa ya? Mungkin kita share aja, Bun. Oh iya, kita akan sharing gitu. Kita akan sharing tentang bagaimana kita untuk menghormati pahlawan-pahlawan kita itu seperti apa sih. Bersama siapa ya yang ada di sini? Tentunya kalian gak asing ya. Di sini kita sudah kedatangan tamu yang hebat dan luar biasa dari SMA Bokri 2 Yogyakarta juga. Salah satu warga yang fenomenal juga dan salah satu warga SMA Bokri 2 yang memang viral, yaitu Bapak Unggul Prasetyo. Luar biasa sekali kan ya. Wow. Seperti yang kalian ketahui ya teman-teman dan sahabat-sahabat SMI dimanapun kalian berada, Bapak Unggul Prasetyo ini adalah guru sejarah, ya kan Pak? Iya betul. Guru sejarah di SMA Bokri 2 Yogyakarta. Viral banget nih guys, karena banyak teman-teman yang suka banget dengan cara pembelajaran Bapak satu ini. Luar biasa sekali bukan? Perlu dicontoh. Kalian penasaran kan? Gimana cara pengajaran Bapak Unggul? Kalau penasaran bisa lah ya datang ke SMA Bokri 2. Bisa langsung ke CP saya. Nah, atau langsung ke Pak Unggul aja itu bisa lah ya gitu. Oke, Bapak Unggul, kita mulai aja ya. Ada sih pertanyaan seputar 10 November. Menurut Pak Unggul nih, 10 November itu apa sih? Ada momen apa di tanggal 10 November itu menurut Pak Unggul? Oke, mungkin kita udah pernah sering denger ya kalau 10 November itu dijadikan sebagai momen Hari Pahlawan di mana Bung Tomo dan teman-teman yang lain memperjuangkan tanah kelahirannya dari invasi sekutu. Dan di situ nanti kita bisa menghayati bagaimana pengorbanan arek-arek Surabaya ketika mempertahankan kotanya dari gempuran serangan darat, laut, dan udara. Itu mungkin pembelajaran di masa lalu bagaimana kita bisa mempelajari perjuangan secara fisik, memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Ya mungkin itu fenomena yang secara dogmatis yang mungkin memperjuangkan hak yang harus diperjuangkan itu nggak harus diperingati setiap tanggal 10 November. Tapi setiap hari kita harus bisa memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan untuk diri kita sendiri. Sebenarnya Hari Pahlawan itu setiap harinya kita. Tapi puncak momen, top momennya dalam sejarah nasional itu di 10 September. September atau November, Bapak? November, aduh. Sorry. Aduh, mau mencak ini. Oke, maklum tadi jam terbang ngajar tinggi, jadi rada-rada konsulat dikit. Iya, gak apa-apa Bapak. Tuh kan gimana, luar biasa sekali Bapak Unggul ini. Dia tuh ngajar sampai full day banget. Tapi dengan semangatnya yang tinggi, patut kita contoh juga ya. Pak Unggul, 10 November identik dengan pahlawan, identik dengan hari dimana kita merdeka untuk diri kita sendiri, ya kan? Terus menurut Pak Unggul, gimana sih cara Pak Unggul untuk memperingati 10 November ini? Atau mungkin Bapak Unggul bisa mengajak sobat-sobat SMI yang ada dimanapun untuk bisa memperingati Hari Pahlawan itu gimana? Mungkin kalau kita memperingati secara formal itu kalau dalam sekolah-sekolah itu mungkin
dengan upacara bendera, tapi kita bisa memperingatinya itu dengan bagaimana memaknai Hari Pahlawan, bagaimana kita menghargai jasa-jasa para pahlawan. Mungkin cukup absurd dan abstrak ya, bagaimana menghargai pahlawan yang sudah tidak ada seperti itu. Tapi ada hal yang praktis dalam menghargai jasa para pahlawan. Caranya gimana Pak Unggul? Caranya? Kalau kata guru PKN, itu dengan cara mengisi kemerdekaan. Bahkan mungkin kalian sendiri itu bingung bagaimana mengisi kemerdekaan. Iya. Memangnya Anda itu sudah merdeka. Makanya kita tanya Pak, Oke. mungkin kan sobat-sobat SMI yang ada di luar sana atau yang ada di seluruh Indonesia nih pengen tahu gimana sih cara kita untuk memperingati kemerdekaan untuk diri kita sendiri. Tadi kan katanya pahlawan itu untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dulu, ya kan? Nah, Betul. coba yuk caranya gimana sih Pak Unggul? Kita penasaran. Oke, yang paling mudah kita paling nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Ada lagi yang paling mudah. Gimana? Jangan menjadi pihak yang mudah merugikan orang lain. Kita jangan jadi toksik untuk lingkungan kita sendiri. Oh iya. Kita jangan jadi toksik untuk orang yang kita sayang. Wih, Didi, dalam hubungan kita juga nggak boleh toksik dong, ya. Iya. Kita udah menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dan itu effortnya nanti dampaknya bisa ke warga yang lebih luas. Oh alah, gitu ya. Luar biasa sekali sih Pak Unggul ini ya. Dan cara kita untuk apa Pak ya tadi ya? Mencintai diri kita sendiri, bahkan menjadi pahlawan dari kita sendiri itu, kita memang harus benar-benar berjuang juga untuk diri kita sendiri. Ya, dan perjuangan itu memang pasti banyak sakitnya, banyak lukanya. Ya, itu emang yang namanya berjuang. Berjuang nggak ada melewati zona yang nyaman, tapi bagaimana berjuang untuk meraih kenyamanan tersebut. Kita harus berani sakit. Sakit. Sepertinya Bapak pengalaman pribadi banget ya Iya, Pak ya. kebetulan saya sekarang masih dalam fase penyembuhan. Kita dukung Pak Unggul untuk masa penyembuhannya dia. Nggak ngerti lagi cara mencetnya, bahkan cara untuk menyemangati Pak Unggul itu saya nggak ngerti. Aduh, tapi Pak Unggul itu selalu luar biasa banget untuk dirinya sendiri. Bahkan dia rela tersenyum guys untuk orang lain meskipun dia sendiri rapuh. Terus Pak Unggul, pesan-pesan untuk sobat-sobat SMI gimana nih di Indonesia untuk memperingati 10 November ini? Untuk teman-teman semua, memang perjuangan dalam mempertahankan apa yang harus diperjuangkan itu memang berat. Tapi yakinlah ketika kita berani berjuang dengan hal tersebut, niscaya tujuan kita akan tercapai. Jangan pernah menyerah. Jangan takut untuk terluka. Luar biasa sekali. Jangan takut untuk merasakan perih. Karena dalam perih itu ada kebahagiaan yang akan menunggu kita. Oke, luar biasa sekali Pak Unggul. Ingat ya pesan-pesan dari Pak Unggul ini, kita harus berjuang untuk diri sendiri, kita harus berjuang untuk orang lain, dan kita harus menyenangkan diri kita sendiri. Betul. Iya kan Pak Unggul? Jika diri kita bisa bahagia, orang lain juga pasti ketularan bahagianya. Senyum itu sifatnya nular. Bahagia tidak ditentukan oleh apa Pak Unggul? Bahagia tidak ditentukan oleh mulut tetangga, teman-teman. Bahagia ditentukan oleh mulut kita sendiri dan tindakan kita sendiri. Kita harus merdeka guys, merdeka untuk diri kita sendiri. Merdeka dari omongan-omongan toksik. Ya, betul sekali. Nah, jadi kalian harus bisa memfilter semuanya itu ya. Kalian Betul. harus bisa memilih-pilih mana yang positif dan mana yang negatif. Wow, luar biasa sekali ya Sobat SMI dimanapun kalian berada. Pak Unggul ini sebagai guru sejarah tapi juga bisa menyemangati kita untuk semakin berjuang bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Sepertinya kita juga sudah dipisahkan oleh waktu. Waduh. Tapi kalau kalian mau mengenal kita lebih dekat, mengenal Pak Unggul lebih dekat, atau kalian mau mengenal saya lebih dekat, boleh banget kalian datang ke SMA Bokri 2 Yogyakarta, Sekolah Multikultural Indonesia. Di mana sih tempatnya? Di Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Kalian cukup ke Jogja, kemudian kalian cukup search aja sih SMA Bokri 2 Yogyakarta. Kan sekarang udah ada Google Maps ya. Di situ sudah pasti terlihat SMA Bokri 2 Yogyakarta itu ada di mana. Betul. Benar-benar berdiri dengan megah di tengah kota, dan sekolahnya itu luar biasa banget. Ada guru-guru
kece seperti Oke. kita, ada murid-murid yang luar biasa berbakat, dimanapun mereka belajar pun mereka sudah senang banget seperti itu. Jadi Oke. kalau kalian penasaran, silahkan kalian datang di sekolah kami. Kami menerima dengan senang hati. Dan ingat ya Sobat SMI, PPDB sudah dimulai untuk pendaftaran di SMA Bogri 2 Yogyakarta. Jadi silahkan berbondong-bondong, silahkan kalian untuk mendaftar dan silahkan kalian bergabung bersama kami. Mau dong ketemu dengan Pak Betul. Unggul? Kami tunggu kehadiran kalian. Iya betul sekali. Atau ketemu dengan Miss Ketty. Wow. Wow, siapa sih Miss Ketty di sini? Kalian pasti penasaran dong ya. Nah silahkan kalian bertemu dan silahkan kalian hubungi kami melalui Instagram di SMA Bogri 2YK atau kalian boleh mengunjungi YouTube kami yang akan terus rilis nih podcast-podcast Wih, yang seru, gokil. seru, gokil dan luar biasa banget. Oke, kalau begitu karena kita sudah dipisahkan oleh waktu tetapi hati kita tetap dekat. Wih. Meskipun kalian jauh tapi kita tetap deket dong. Terima kasih untuk Bapak Unggul Prasetyo yang sudah mau berbicara atau berbincang atau memberikan semangat Oke. untuk sobat-sobat SMI dimanapun mereka berada. Semoga Bapak Unggul semakin eksis ya. Oke, terima kasih juga sudah diundang. Saya harap ini bukan undangan yang pertama ya. Oh siap, pasti akan ada podcast-podcast yang lainnya bersama saya Miss Ketty di sini. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih bagi sobat-sobat SMI dimanapun kalian berada yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga pesan yang didapat di Hari Pahlawan ini dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pokoknya tetap semangat, tetap belajar, tetap berprestasi meskipun kalian itu sedih, terluka, dan bahkan kalian berdarah-darah. Gitu ya Sobat SMI, sampai berjumpa di lain kesempatan, sampai bertemu di ngopi-ngopi yang selanjutnya, dan sampai berjumpa di SMA Bogri 2 Yogyakarta, Sekolah Multikultural Indonesia. Salam multikultural.